Salam, selamat pagi sidang jemaat GPDI Lembah Dieng. Damai, sejahtera, dan sukacita boleh ada bagi setiap kita pada pagi hari ini. Judul renungan pagi ini adalah Allah turut bekerja. Di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Berkata demikian. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, keindahan itu tercipta dari kekacauan. Contohnya, pelangi itu akan muncul setelah adanya hujan ataupun seekor kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Begitu juga saudara dengan kehidupan kita ya. Seringkali kita itu menganggap hidup ini kacau gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan harapan kita. Bahkan banyak sekali pergumulan atau masalah yang menghampiri hidup kita. Tetapi saudara, pada pagi hari ini ingatlah bahwa dalam kekacauan itu Allah turut bekerja dan akan memunculkan keindahan-keindahan melalui masalah yang nampaknya itu membuat kacau dalam hidup kita. Dalam kehidupan Yusuf, saudara, bisa menjadi salah satu contoh di mana kekacauan terjadi. Seolah-olah membuat Yusuf itu masuk ke dalam jurang kegagalan. Pada awalnya semua terlihat seperti benang yang kusut. Tetapi saudara, perlahan tapi pasti Yusuf dapat melihat bagaimana Allah itu turut bekerja dalam setiap apa yang terjadi pada Yusuf. Dalam Kejadian 45 ayat yang ke-8, Yusuf berkata, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudara, di sini Yusuf itu menyadari bahwa tangan Tuhan yang membawanya ke tanah Mesir, dan Yusuf tidak larut dalam sikap menyalahkan saudara-saudaranya yang sudah menjualnya kepada para saudagar. Yusuf tidak membiarkan masa lalunya itu menguasai emosinya dan membuat Yusuf itu menjadi kepahitan, saudara. Tetapi di sini Yusuf memilih untuk tetap mengampuni, tetap memandang ke depan, setia dalam setiap proses yang harus Yusuf jalani. Dan pada akhirnya, saudara, dia mengalami promosi dari Tuhan. Yusuf mengatakan bahwa Tuhanlah yang telah membuatnya pergi ke Mesir. Walaupun Yusuf berjalan dengan keadaan yang terpaksa, saudara, Yusuf melihat bahwa segala sesuatu itu dapat Tuhan ubahkan menjadi apa? Menjadi kebaikan, dan tidak ada yang kebetulan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita di bumi ini, Tuhan itu bekerja membawa kita pada rencananya. Amin. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang tertulis dalam ayat ini itu berbicara tentang setiap keadaan yang kita alami, bahkan sakit yang kita derita, kesulitan atau masalah, berbagai persoalan atau pergumulan yang terjadi ya. Tuhanlah yang berdaulat, yang ikut campur tangan dan turut bekerja di dalam setiap keadaan kita ya, untuk mencapai tujuannya bagi saudara dan saya. Hasil dari campur tangan Allah dalam hidup kita itu adalah kita dibawa kepada kebaikannya. Bukan hanya di bumi ini, saudara, tetapi sampai kita nanti masuk dalam kemuliaannya, dalam kekekalan. Tidak ada yang sia-sia dalam penantian dan kesabaran kita, dalam setiap persoalan yang terjadi, dan pada akhirnya saudara, kita akan mengerti, juga melihat keindahan dari rencana Tuhan yang dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang perkara lahiriah, tetapi yang terutama adalah batiniah, saudara. Di mana kita itu disempurnakan dari hari lepas hari menjadi semakin serupa dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau pada pagi hari ini saudara sedang mengalami masa-masa di mana keadaan kita lagi kacau, ingatlah bahwa ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Tetaplah sabar di dalam setiap proses yang Tuhan kasih. Setialah selalu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan hal yang indah-indah di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita sepakat berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini dan memberikan kami pengertian yang menyadarkan kami bahwa Engkaulah Allah yang selalu turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, membawa kami semakin masuk dalam rencana-Mu yang baik dan indah. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.